Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi an-nujumin nairat. Amma ba'd, yang saya hormati seluruh akhwati fillah, eh, di kajian kesayangan ini sama-sama kita mulai belajar latihan. Kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menjaga iman Islam kita, bil khusus pada pagi hari ini. Allah tolong kita, Allah bangunkan kita setelah eh, kita dimatikan sementara. Eh, maka atas nikmat yang begitu besar itu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam jangan sampai luput kita ucapkan sesering mungkin, seikhlas mungkin kepada Rasulullah beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman, dengan sama-sama mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar akhwati fillah, ibu, mbak, kakak, teteh semuanya? Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan ya. eh ini kita masuk di bulan suci ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhur 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Eh, Sesungguhnya jumlah bulan itu ada 12. Nah, ada 12 bulan. Yawma khalaqas samawati wal ard. Jadi memang sejak Allah ciptakan langit dan bumi ini sudah Allah tentukan ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 yang Allah sucikan gitu. Nah, eh, 4 itu yang pertama Muharram, kemudian ada yang tahu Roma, Ramadan masuk kan nih? Ya, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya. Loh, ternyata Ramadan gak masuk ya? Katanya bulan suci Ramadan. Gimana maksudnya? Nanti itu ada pembahasan khususnya kenapa Ramadan dikatakan bulan suci gitu. Tapi untuk eh, 4 bulan suci yang ada atau yang dimaksud dalam surat At-Taubah ini eh, adalah Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah gitu. Jadi eh, kita dianjurkan di dalam bulan-bulan suci itu untuk melipat gandakan kebaikan kita dan mencegah sekuat tenaga kemaksiatan di dalamnya, karena keduanya dilipat gandakan. Kita berbuat baik di bulan-bulan suci itu, insya Allah ya, Allah lipat gandakan. Berapa lipat gandanya? Wallahu yudha'if liman yasha. Allah melipat gandakan, terserah Allah gitu. Makanya kalau kita eh, biasa menolong orang di hari biasa, maka perbanyak terus. Biasa kita share. Nah, anggaplah satu kebaikan atau satu memes eh, tentang faidah atau hadis atau ayat itu ya. Satu hari satu misalnya ya. Atau satu hari ke satu grup gitu. Nah, nanti di bulan-bulan suci ini share sebanyak mungkin kebaikan itu. Lipat gandakan. Zaman sekarang kan kita insya Allah mudah ya melakukan kebaikan. Ada yang bisa modal jempol doang gitu ya. Nggak
ngeluarin tenaga ataupun harta gitu ya. Nah, jadi insya Allah mudah gitu. Silakan lipat gandakan kebaikan dan tahan sekuat tenaga apapun keburukannya. Yang paling ringan itu kan apa sih? Membicarakan keburukan orang lain ya. Karena lidah tak bertulang, ya, gampang digerakin. Kalau lagi curhat, ngalor ngidul, kemana-mana. Maka ditahan ketika bulan-bulan suci. Karena kemudian nanti Allah lipat gandakan juga dosa-dosanya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjaga segala bentuk kebaikan amal soleh di bulan suci Rajab ini. Eh, ini adalah program istimewa ya, yaitu menanti subuh ya. Ada yang mungkin sudah sholat tahajud setelah semalam istirahat sejenak. Ada yang mungkin barangkali belum sempat, masih bisa dilaksanakan nanti jelang subuh misalnya. Ala kulli hal, eh, izinkan saya untuk sedikit mengulas, barangkali sudah disampaikan oleh Ustadz Izzuddin, tapi kita penting untuk terus mengulang-ulang faidah keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita, terutama di sepertiga malam ini gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak." Ya. Jadi di antara sebagian malam itu sholat tahajud lah ya, sebagai apa? Sebagai tambahan bagimu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan itu, eh, diberikan ganjarannya, reward. Nah, fa'asa, asa ya, ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Semoga Allah memberikanmu kedudukan terbaik, yang mulia, terpuji. Nah, ayat setelahnya reward-reward yang lainnya. Tapi saya izin memberikan satu-satu. Nanti jumpa lagi di hari berikutnya. Ya, mudah-mudahan kita dapat faedah dari tahajud satu lagi pelan-pelan gitu. Nah, jadi eh, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan dalam menafsirkan ayat ini, wa minal laili, maksudnya sebagian malam, maksudnya adalah sepertiga di sini. Beliau eh, mengatakan sepertiga apa, sebagiannya ini adalah sepertiga malam terakhir. Fatahajat, laksanakan sholat tahajud seusai tidur gitu. Makanya kemarin kan ada Kak Fadliyah yang nanya ya, emang perlu tidur dulu atau enggak? Nah, ini pendapatnya Syekh Wahbah Zuhaili itu setelah tidur sholat tahajud. Nah, laksanakan tahajud maka engkau akan mendapatkan kedudukan yang terpuji, yang mulia. Nah, ini maksudnya adalah untuk Nabi Muhammad karena khitab ataupun tujuannya diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya tempat kedudukan yang terpuji adalah kelak nanti di akhirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipuji-puji oleh seluruh manusia. Karena apa? Karena Rasul mendapatkan hak ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa eh, pemberi syafaat gitu. Nah, itu adalah makom atau kedudukan yang terpuji gitu, yang agung, yang menentukan suatu hukum, yaitu syafaat. Nah, ini sedikit faidah atau tafsir dari Profesor Doktor Wahbah Zuhaili. Nah, dalam kaidah tafsir itu kan ada al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab ya. Kita bisa mengambil pelajaran dari ayat Al-Qur'an itu berdasarkan umumnya lafaz ya. Jadi lafaznya seperti itu, maka kita bisa mengambil pelajaran seperti itu. Bukan berdasarkan
khususnya sebab gitu. Artinya apa? Ayat ini ya memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi ya bukan berarti fadilah atau keutamaan tahajud ini hanya untuk Rasulullah, bukan. Nah, kita umat Islam ketika membaca itu ada keutamaan, oh dapat kedudukan terpuji, dapat makom yang baik, yang mulia, maka bisa juga didapatkan oleh kita umatnya gitu. Kalau bagi Rasulullah mendapatkan kedudukan yang mulia, yaitu sebagai pemberi syafaat, maka kita eh, sebagai umatnya bisa mendapatkan tempat-tempat terpuji dimanapun itu. Ya, pokoknya dimanapun kita berada, misalnya dimuliakan, diperlakukan dengan baik gitu. Karena itu efek dari tahajud gitu. Nah, ini satu faidah atau satu keutamaan yang kita dapatkan insya Allah kalau kita melaksanakan sholat tahajud. Ini bukan tentang pangkat, jabatan, kedudukan. Tidak. Tapi memang Allah tempatkan. Kadang-kadang ada bos, ada pemimpin yang Allah nggak pilih dia untuk mendapatkan posisi mulia di kalangan para staf, karyawan, dan lain sebagainya. Allah nggak berikan kemuliaan itu bagi para petinggi pemimpin yang mungkin nggak rajin tahajud. Tapi Allah Maha berkehendak ada misalnya petugas umum yang mungkin orang nggak banyak memandangnya, pekerjaannya kotor, kasar, tapi ternyata rajin tahajud, Allah berikan dia kemuliaan, siapapun yang berjumpa dengannya rasanya menghormati, respect dan seterusnya gitu. Jadi itu adalah diantara efek ataupun keutamaan dari kita melaksanakan sholat tahajud. Mudah-mudahan kita dipilih Allah, ditolong Allah untuk istiqomah melaksanakan sholat tahajud, terutama kita mulai latihan di bulan suci Rajab. Baik, eh ini secuil faidah ya dari sholat tahajud. Selanjutnya kita khususnya bersama Al-Fakir, saya di bulan Rajab dan Syaban ini, saya ingin mengajak akhwati fillah semua yang bergabung dalam kajian menanti subuh untuk mencicipi kitab Al-Wafi. Nah, ini kitab Al-Wafi ini adalah syarah ya, syarah dari kitab Hadis Arba'in. Waduh, ngaji kitab pagi-pagi berat. Enggak, insya Allah. Nah, tugasnya cuma dengerin aja, cuma nyimak aja. Nanti saya yang bacakan pelan-pelan, kemudian saya sampaikan penjelasannya. Ya, ini pun bukan kitab Arba'innya saja, bukan, tapi penjelasan dari kitab Arba'in. Nah, apa itu Arba'in? Eh, Kitabnya berisi apa? Jadi begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, bersabda begini, itu khamsan lam yu'tahunna al-anbiya min qabli. Aku diberikan 5 perkara, bukan 5 perkara, 5 hal. Nanti disebut perkara, salah bahasa ya. 5 hal ini tidak diberikan kepada nabi sebelumku gitu. Di antaranya, itu jawami'al kalim. Aku diberikan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala khusus untuk Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, berupa apa? Sabda, perkataan, ucapan yang singkat, jelas, padat, mengandung banyak hukum, banyak hikmah, bisa digunakan lintas zaman, lintas waktu dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat kalimatnya mudah, gampang dihafal, ringan-ringan, tapi ternyata kebutuhan kita dalam hidup ini bisa merujuk pada hadis tersebut. Nah, seperti itu, Jawami'ul Kalim. Nah, ini ada beberapa fase ya penulisan hadis-hadis yang berisi Jawami'ul Kalim tadi. Pertama, Imam Ibnu Salah. Imam Ibnu Salah ini ulama abad ke-6 ya.
beliau menulis tentang hadis-hadis yang hanya jawamiul kalim saja. Kemudian muridnya mencatat, ya. Anggaplah begini, ustadz-ustadz kita, guru kita, Ustadz Faris, Ustadz Izzuddin sedang mengisi kajian di Zoom. Kemudian akhwat di kajian kesayangan nyatet, 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 nyatet. Kemudian catatan itu dikumpulkan gitu. Ternyata murid-muridnya Imam Ibnu Salah mengumpulkan catatan-catatan dari kajian beliau, terkumpul ada sekitar 26 hadis yang isinya jawamiul kalim, ya. Nah, itu eh, memang kumpulan-kumpulan dari pembahasan majelis ilmunya Imam Ibnu Salah. Kemudian datang ulama setelahnya di abad ke-7. Inilah yang akan kita baca insya Allah bukunya, yaitu eh, Imam Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi. Beliau kelahiran abad ke-7, ya. Tepatnya tahun 631 di Nawa. Nawa itu satu desa di Damaskus, Suriah. Nawa. Makanya disebut Imam An-Nawawi gitu. Kalau di sini misalnya ada orang Jawa berarti Al-Jawi, Al-Madura, Al-Maduri gitu, ya. Orang Betawi, Batawi gitu. Nah, ini orang Nawa, ya, An-Nawawi. Jadi An-Nawawi itu merujuk pada kota kelahirannya, Nawawi. Nama aslinya Yahya, Yahya bin Syaraf, ya, bin Hasan bin Husain. Kunyahnya Abu Zakaria. Ya. Nah, beliau adalah ulama abad ke-7, kemudian menambahkan, ya, mendapatkan catatan-catatan dari muridnya Imam Ibnu Salah. Kemudian beliau menambahkan, oh, harusnya ada hadis-hadis yang lain yang dicantumkan dari 26 itu. Kemudian beliau tambahkan 16, ya. 26 ditambah 16 jadilah 42, ya. 42 eh, kemudian dibukukan, disusun menjadi 42 hadis dalam satu buku yang diberi nama Arba'in. Arba'in sendiri artinya 40 gitu. Nah, orang Arab ini juga begini, Kak. Eh, misalnya 99, 98, nyebutnya 100 gitu kan. Berkumpul 100 orang gitu. Ada 42 disebutnya 40 biar gampang gitu, ya. Artinya orang dengan mudah menghafal, oh, 40 hadis ya. Maksudnya bukan isinya 40 plek plek plek, enggak. Isinya 42, ya, dinamainnya arba'in biar mudah diingat orang lain gitu. Nah, inilah yang insya Allah akan kita pilih hadis-hadisnya selama bulan Rajab dan Sya'ban, sehingga kita dapat faidah sebagaimana kemarin kita sudah selesai seri kajian mengenal Rasulullah SAW lebih dekat dari kitab Asyama'il Al-Muhammadiyah. Eh, artinya kita nanti ketika sharing, kemudian ngobrol sama teman-teman sepengajian atau dari pengajian yang lainnya, enak gitu ngobrolnya tuh berdasar gitu. Aku pernah dengar bahwa Rasulullah itu eh, misalnya memiliki jenggot yang tebal. Rasulullah itu rambutnya ikal. Dari kitab Asyama'il Muhammadiyah tuh ditulis oleh Imam Tirmizi gitu kan. Jadi ada rujukan yang jelas gitu. Dan oh, ada kitabnya toh gitu. Nggak sembarangan gitu. Karena Imam Ahmad bin Hambal disaksikan oleh anaknya, ayahku ketika mengisi pengajian, ya, taklim kajian itu selalu membawa buku gitu. Aku tidak pernah mendapati ayahku mengisi kajian menyampaikan hadis kecuali di tangannya ada kitab gitu. Artinya walaupun beliau menurut sebagian riwayat itu hafal 1 juta hadis, tapi
beliau ingin memastikan bahwa yang disampaikan itu betul-betul sahih gitu. Jadinya membawa catatan-catatan gitu, nggak masalah gitu. Nah, ini saya ingin ngikutin jejak para ulama. Saya khawatir kalau yang saya sampaikan berdasarkan eh, dari saya saja, kumpulan-kumpulan atau petikan-petikan ilmu dari berbagai sumber kemudian saya sampaikan secara lisan tanpa merujuk buku tertentu, khawatirnya keliru, Allah jadikan saya lupa gitu. Makanya saya ngajak untuk kita baca kitab aja deh gitu. Tapi ya ringan-ringan aja karena kan waktu subuh ya, subuh apa jelang subuh ini kan enaknya kita merenung, zikir, tadabur gitu. Makanya ini kemudian sebagai apa pembuka ya, pembuka di pertemuan pertama bahwa informasinya kita insya Allah akan cicipin ya kitab hadis Arba'in yang ditulis oleh Imam Nawawi. Nah, kita pilih sesuai dengan kebutuhan harian seperti itu. Nah, eh, biar kenal dulu nih kita ya bahwa Imam Nawawi ini menulis Arba'in ya disebutkan dalam mukadimah beliau bahwa beliau terinspirasi dari hadis Rasulullah SAW yang artinya barang siapa yang menghafal 40 hadis maka Allah akan bangkitkan kelak di hari kiamat bersama para fuqaha gitu ya, ya ahli fikih. Ya, ada yang mengatakan riwayat yang lain mengatakan bahwa akan dibangkitkan bersama para ulama gitu dan beberapa redaksi lainnya. Tapi ternyata setelah dicek ini hadis doif gitu, hadis doif. Ya. Lah pertanyaannya kok Imam Nawawi menjadikan hadis doif sebagai rujukan, bukan rujukan. Jadi bukan dimasukkan ke dalam kitabnya Arba'in enggak, melainkan ia hanya mengambil motivasi dari hadis itu. Oh ya udah, saya bikin deh Arba'in, Arba'in, Arba'in karena 40 itu dalam bahasa Arab arba'in. Sementara hadis yang tadi, siapa yang menghafal 40 hadis maka akan dibangkitkan sebagai ulama di kalangan para fuqaha dan seterusnya. Maka terinspirasi saja gitu. Adapun di eh, lanjutan mukadimah beliau di dalam kitab Arba'in ini bahwa a'zam al-ahadis katanya, hiya as-sahihah min al-sahih Bukhari wa Muslim katanya. Jadi eh, hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Arba'in ini sahih dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi bagi orang-orang yang membaca kitab Arba'in jangan khawatir walaupun inspirasinya motivasinya dari hadis dhaif ya tapi Imam Nawawi tidak mencantumkan ya hadis dhaif dalam kitab Arba'in gitu. Jadi kita insya Allah apa namanya yakin lah membaca kitab Arba'in ini isinya adalah sahih, otentik. Dan sebagaimana di closing kajian apa namanya eh, seri mengenal Rasulullah lebih dekat itu saya sampaikan bahwa eh, bisa dibilang ya ini adalah kitab yang keberkahannya luar biasa nih. Karena di Indonesia khususnya hampir semua pesantren mengkaji kitab Arba'in. Bukan hanya pesantren, tapi kajian-kajian ilmu pada umumnya untuk memulai pembahasan hadis yang sifatnya matan, matan itu redaksi, teks hadisnya itu biasanya dimulai dari Arba'in dulu gitu. Makanya saya tidak ingin kakak-kakak, mbak-mbak, ya teteh, ibu semua di kajian kesayangan ini tertinggal dari kitab yang sangat penting ini. Maka saya pengen ngajak, yuk kita cicipin baca kitab Arba'in gitu ya di bulan Rajab dan Sya'ban insya Allah. Lalu ya sebagai informasi tambahan bahwa setelah eh, Imam Nawawi di abad ke-7 datang di abad setelahnya abad ke-8 yaitu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali.
dari 42 hadis, beliau melihat bahwa oh ini ada lagi nih hadis-hadis Jawami'ul Kalim yang belum masuk dalam kitab Arba'in. Maka beliau menambahkan 8 ya. Jadi 42 ditambah 8, 50 hadis. Beliau berikan nama kitabnya, bukunya Jami'ul Ulum wal Hikam gitu. Jami'ul Ulum wal Hikam ini hadis yang juga sama berisi hadis-hadis Jawami'ul Kalim, singkat, jelas, padat, mengandung banyak hukum, wawasan, hikmah dan lain sebagainya. Satu aja contohnya. Sebagai pembuka di pertemuan-pertemuan awal bersama Al-Fakir, saya kalau nggak salah memberikan judul ikhlaskan hati ya waktu itu ya, agar tak merugi. Itu hadis yang tercantum di dalam Arba'in dan juga Jami'ul Ulum wal Hikam gitu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung dengan niatnya. Nah, itu satu hadis Rasulullah ya yang masuk dalam kategori Jawami'ul Kalim ya. Eh, rasanya kita mudah aja. Orang kalau disebut innamal a'malu binniyat udah pada hafal kan gitu ya. Maka meskipun kalimatnya sederhana, hadisnya mudah dihafal, tapi seumur hidup kita, sepanjang urusan kita, kira-kira hadis itu eh, perlu apa enggak? Penting apa enggak? Atau enggak perlu hadis itu. Mau niat kek, mau enggak kek, ya yang penting kita jalan aja di hidup gitu. Oh enggak. Ini hadis ya, apapun kegiatan kita, kita butuh ini. Agar kita bisa diberikan reward nanti di akhirat. Karena segala amal perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan semua orang diberikan ganjaran sesuai dengan niatnya gitu. Bayangkan itu. Hadisnya ringan, hadisnya pendek, hadisnya mudah dihafal, tapi seumur hidup manusia apapun urusannya butuh hadis itu. Nah, inilah hadis Jawami'ul Kalim yang tadi saya jelaskan. Ya, kita insya Allah akan membaca pelan-pelan hadis-hadis pilihan dari kitab Arba'in yang ditulis oleh Imam Nawawi. Wallahu a'lam bissawab.